Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Oke guys, mereka kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita bahas tentang hukum prank dalam Islam. Jadi prank ini cukup menjamur dan dianggap biasa gitu kan. Namun sebenarnya prank itu bagaimana ya kalau dalam Islam ya? Mari kita buka hadis ya. Ya ini sekalian saya promosi ya. Hadis Schoolite ini teman-teman bisa download di Android ya, di Play Store gratis. Jadi teman-teman tinggal ketik hadis Schoolite ya. Oke. Nah, kita buka hadis riwayat Muslim ya nomor 127. Langsung saja ya kali ya. Nih. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib al-Haritsi, telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu al-Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abu Bakar dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa besar. Beliau bersabda, nah ini dosa besar ya guys, syirik kepada Allah yang pertama, yang kedua durhaka terhadap orang tua, lalu membunuh jiwa, bunuh orang ya, dan berkata dengan kata-kata palsu. Nah, prank itu masuk ke dalam berkata dengan kata-kata palsu, berkata bohong kan. Malah prank itu lebih tinggi tingkatannya, dia bukan lagi berkata bohong, malah kebohongannya itu dalam bentuk tindakan kan. Jadi itu prank itu bohong yang lebih tinggi derajatnya sebenarnya kan. Jadi itu masuk ke kategori ini, dan dari sini terlihat bahwa dia termasuk dosa besar ya. Oke, ini teman-teman, apa-apa yang masuk dalam dosa besar berarti konsekuensinya itu besar. Makanya Baim Wong sekarang kan lagi terjerat ya kasus karena dia ngeprank ya, karena dia melakukan kebohongan yang mana dia dosanya itu besar gitu guys. Apapun yang dosanya besar itu pasti konsekuensinya besar ya, cuman itu. Dan kalau dosa kecil konsekuensinya memang kecil, tapi bukan berarti kita bebas melakukan dosa, tidak juga, karena apapun yang melanggar itu sejatinya kita sebenarnya menzalimi diri sendiri ya, gitu guys. Contoh perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang memakan makanan yang najis. Di Islam kan ada tuh, kalau kita makan tuh nggak boleh makanan yang najis. Makanan najis tuh contohnya bangkai, darah ya, memang karena itu adalah hal yang buruk jika kita makan gitu kan. Kalau melarang kita makan darah dan bangkai kan memang baik gitu. Kalau misalnya teman-teman, gua nggak peduli gue makan bangkai ya, efeknya kan kepada diri teman-teman sendiri ya kan. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa apa yang diperintahkan oleh Islam, oleh Al-Quran dan hadis itu sejatinya untuk kebaikan kita sendiri, dan jika kita melanggar maka sebenarnya itu kita menzalimi diri kita sendiri. Oke, termasuk ini ya guys, dalam konteks ini berkata dengan kata-kata palsu, atau yaitu bentuknya kan sekarang berubah jadi prank gitu. Oke guys, nah lalu namun ada juga bohong yang diperbolehkan. Ada guys, bohong yang diperbolehkan. Bentar ya, saya lupa nomor hadisnya, saya cek dulu ya. Nomor 4717. Mari kita cek guys. 4717. Nomor 4717. Woi. Nggak ada ya. What's wrong with this? 4717. Apa nggak ada ya? Wait. Biasanya ini agak lambat ya guys.
4717. Aneh juga ya. Ntar saya coba cek di aplikasi yang satunya lagi guys. Gua ada yang satu lagi. Wait. Ntar gue cek dulu guys. Kayaknya ada deh harusnya nih. 4717. Kenapa di sini nggak muncul ya guys? Nah, kita googling aja deh. Muslim nomor 4717. Nah, ini. Oke guys, nomor 4717. Nah, jadi bohong itu dilarang ya, termasuk dosa besar, kecuali nih. Dari Ummu Kulsum bin Uqbah bin Abu Mu'aidz radhiyallahu anhu bahwasanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai nih. Yang mendamai pihak yang sedang bertikai. Lalu ada juga orang yang berkata demi kebaikan. Oke. Dan orang yang membangkitkan, mengingatkan kebaikan. Oke. Sepertinya bukan itu. Nah, ini maksudnya nih. Nah, ini. Oke guys, ini nih. Yang ini ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Nah, ini maksud saya. 1, dusta dalam peperangan. Jadi kalau perangnya ternyata boleh berdusta ya. 2, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Ya. Oke, dan ketiga, dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Jadi kalau contohnya gini, misalnya teman-teman punya istri dan masak ya, pas dimakan gak enak, tapi teman-teman berbohong bahwa enak banget gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Atau misalnya si suaminya bertanya, "Mah, saya ganteng nggak?" gitu. Terus istrinya bohong, "Wah, bapak ganteng sekali," gitu. Padahal misalnya tidak sama sekali gitu kan. Itu tidak apa-apa. Ya, jadi 3 hal ini adalah dusta yang diperbolehkan. Gitu guys. Ya. Jadi kalau ngeprank istri sendiri sih boleh berarti kan. Tapi untuk meraih kebahagiaan ya, ingat ya. Ngeprank suami atau istri sendiri itu boleh untuk meraih kebahagiaan. Atau menghindari keburukan tuh boleh. Oke guys. Cukup jelas ya. Oke. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.